membuat rakyat sengsara. Tidak hanya sekedar rakyat biasa, tetapi juga pegawai negeri, TNI, Polri, sampai mereka tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Negara ini, bangsa ini, rakyat ini amburadul rusak karena seorang Jokowi. Oleh karena itu, sudah saatnya dia harus berhenti. Jokowi harus berhenti. Harus kita hentikan sebisanya sebelum 20 Oktober. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Jokowi diadili oleh rakyatnya sendiri. Masyarakat turun ke bawah, ya, menuntut seorang Jokowi lengser, ya, menuntut rezim hari ini lengser begitu ya, karena banyak yang mengatakan bahwa di kepemerintahan Mulyono itu, ya, hanya dijadikan sebagai bentuk bagaimana ya kesengsaraan masyarakat yang di bawah hari ini. Nampaknya ini semakin banyak turun begitu kan. Bukan tidak mungkin akan dilengserkan sebelum Oktober. Ini artinya apa? Artinya masyarakat sudah muak dengan adanya politik hari ini ya. Apalagi yang dimainkan oleh seorang Mulyono di situ. Banyak yang menuntut di situ ya. Dan pada kenyataannya di era kepemimpinan seorang Jokowi, rezim hari ini bagaimana angka korupsi yang merajalela begitu kan ya. Terus kemudian tawuran semakin merajalela, angka kemiskinan semakin merajalela, pembunuhan semakin merajalela. Artinya apa? Artinya saya kira semuanya tergantung pada pemimpin. Nah, kalau pemimpin mempunyai regulasi yang tinggi, kebijakan-kebijakan yang tinggi, bukan tidak mungkin semuanya akan bisa terselesaikan begitu kan. Kalau sudah seperti ini gimana begitu kan. Masyarakat ingin ya bagaimana ya kepemimpinan seorang Jokowi menegakkan kembali kedaulatan rakyat. Ya, itu yang diharapkan di situ. Tapi pada kenyataannya, makanya yang saya amati begitu kan, siap-siap seorang Jokowi akan diadili oleh rakyatnya sendiri begitu kan. Ini sudah semakin banyak yang turun ke jalan di situ untuk menuntut seorang Jokowi di berbagai saat Pilpres kemarin begitu kan ya. Masalah kepemimpinan seorang Jokowi begitu banyak yang kemudian dituntut begitu karena ikut cawi-cawi, kabarnya begitu. Nah, inilah yang kemudian punya peran penting. Ini Sri Bintang Pamungkas sudah turun ke jalan. Aroma reformasi jilid 2 mulai tercium. Ya makanya masyarakat ya Jokowi bisa saja dilengserkan sebelum 22 Oktober begitu kan, atau 20 Oktober ini. Setelah hancur baru turun, kemarin masih kenyang apa? Dia salah satu yang mendukung lepasnya Timur dengan coletahan yang bikin dan Rem 164 ya, Wiratmar Selamat Sida Butar geram waktu itu kota Dili Timur ya. Setuju Jokowi harus dilengserkan sebelum 20 Oktober ya, DPR Menteri MK dan cabut mandat, negeri ini rusak ya. Tapi kita lihat saja begitu kan. Coba pendukung Jokowi selama ini begitu kan. Banyak yang kemudian sudah balik badan. Ya, artinya apa? Artinya melihat dengan sebuah realitas ini di berbagai media sosial, apalagi sekarang, ya satu-satunya yang hanya ingin tetap mendukung seorang Jokowi itu adalah Projo begitu. Ya dengan PSI. Saya yakin hal ini masyarakat sudah paham begitu kan ya, kepentingan itu mungkin sudah tidak ada lagi. Nampaknya karena presiden seorang Jokowi mau lengser ya, nampaknya di situ begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ya secara realitas sosial maka seorang Jokowi kan sebenarnya kan dihormati oleh masyarakat. Tapi kenapa di detik-detik akhir justru masyarakat menghindar begitu kan? Bisa saja nanti setelah Jokowi lengser ya, masyarakat tidak mau lagi ketemu dengan Jokowi, hal yang biasa begitu. Jadi rakyat kecil lagi. Tidak ada pengawalan ini, pengawalan itu. Ya seperti Pak SBY begitu kan. Tenggelam ya. Kecuali seorang Jokowi bermain lagi sana sini bermanuver. Revolusi jalanan harus dikobarkan ya. Sehat terus ya, beliau dosen penguji ya. Awas ya diracun.
Sekarang baru berani muncul setelah terlambat bro, terlambat bro. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ini yang mengidentifikasi bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo nantinya begitu kan ya, nantinya ya bisa saja ya. Sekarang ini sudah sibuk begitu cuci tangan semuanya. Sudah sibuk cuci tangan ya. Yang awalnya pro Jokowi mulai ke Prabowo ya. Projo ini terjepit mau ke Jokowi ya atau tetap kepada mendukung Jokowi atau ke Prabowo. Terjepit posisi mereka. Artinya apa? Artinya bahwa semua tergantung dari politik ini kan. Politik itu kan ada masanya. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Dan mungkin inilah masanya seorang Jokowi di situ ya akan berakhir begitu mengenaskan. Yang awalnya mereka berkuasa, apapun bisa. Undang-undang pun begitu kan bisa dipreteli. Ya sudah ada masanya, sudah saatnya rakyat mengadili ini semua. Siap-siap Jokowi bisa saja diseret kepada pengadilan begitu kan. Coba ada salah satu kasus begini ya, ini sangat fenomenal. Sidang korupsi timah, saksi beber arahan Jokowi soal penambang ilegal. Kacau kan, sudah seperti ini. Makanya di angka kita ya realitasnya begitu kan ya. Masalah korupsi, masalah tambang ilegal ya, masalah judi online dan sebagainya. Kalau tetap masih melakukan hal ini, tidak ada kebijakan yang kemudian menjadi kebijakan yang ekstrim atau kebijakan yang sangat luar biasa di kepemimpinan seorang Prabowo, mereka tidak bisa berjalan begitu. Karena ini yang mempengaruhi korupsi, apalagi tambang ilegal begitu kan. Kalau ini bisa diberantas, seorang Prabowo tidak perlu ngutang begitu kan. Seorang Jokowi tidak perlu ngutang kalau ini semuanya diberantas. Tapi kalau toh pada hakikatnya kita lihat saja banyak yang kemudian kong kali kong ya. Di dalamnya harus permainan ini, permainan itu. Ini tunggu bentar lagi selesai. Tahan dulu. Semoga yang korup-korup negeri ini segera terungkap ya, bisa tertangkap. Enak bener ya, penambang ilegal ketahuan. Terus si bapak minta bahwanya ya bawahannya untuk mengakomodir supaya mereka jadi legal. Bukannya dikasih hukuman atau apa atau dikaji lagi. Pantesan banyak penambang ilegal. Ini sekarang banyak penambang-penambang ilegal begitu. Makanya janji seorang Prabowo tidak lagi yang namanya korupsi. Itu bisa ditegakkan, kata seorang Prabowo. Tapi pada kenyataannya nanti kita lihat saja apakah hanya omon-omon saja atau bagaimana. Coba kita ada media begitu yang meliput terkait dengan soal timah ini. Coba kita bayangkan ini. Sidang korupsi timah, saksi beber arahan Jokowi soal penambang ilegal. Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk ya untuk wilayah Bangka Belitung Ali Samsuri yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah meminta PT Timah Tbk agar turut mengakomodir masyarakat yang menjadi penambang ilegal. Hal tersebut disampaikan Ali saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah EOP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Ini sudah lama sebenarnya. Dalam pelaksanaan ya IOJP saudara tadi ya mulai 2015 ini sampai tahun berapa ya tanya ya pada jaksa. 2018 jawab Ali. Saudara menjabat 2015 jawab iya. Ketika saudara menjabat ya masih berjalan program IOP, tanya jaksa. Iya program itu masih katanya ya. Jaksa lalu kemudian ya bertanya kepada Ali, apakah Ali pernah mendengar pemilik EOJP juga menjadi pengepul biji timah dari penambang ilegal atau tidak? Ali mengaku ya tidak pernah mendengar hal tersebut, namun kata dia ada upaya untuk membina masyarakat yang turut menambang di sekitar wilayah EOP PT Timah tanpa izin. Wah, ini kan banyak begitu kan ya. Kemudian ya jaksa ini ya mencecar ya Ali dengan mempertanyakan kembali apakah pembinaan tersebut sebagai upaya untuk menjual kembali hasil tambang ilegalnya. Ali kemudian menjawab dengan menyinggung pernyataan Presiden Jokowi meminta agar masyarakat penambang ilegal sekitar turut diakomodir. Nah, itu jelas-jelas jawaban mereka begitu kan. Artinya kalau ini tidak ditegakkan ya semuanya kacau begitu kan. Ya semuanya kacau. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat jangan tinggal diam, ya harus diawasi betul begitu. Karena yang menjadi parah besar luar biasa di situ adalah angka kemiskinan, angka korupsi, angka tambang ilegal begitu kan. Kalau ini semuanya diberantas, saya yakin dan saya yakin-yakinnya Indonesia akan maju begitu kan.
Maju di situ. Ya kita tunggu saja Prabowo ke depan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.